Sekarang yang terkena tadi 3,9 juta terakhir terbaru ya datanya Kementan itu 3,9 juta ekor sapi. Nah itu setara dengan konsumsi sapi kita tahun 2021 itu 3,6 juta. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu sehat ya dalam kondisi suasana seperti ini, sehat fisik, finansial, dan juga dompetnya sehat lah ya. Pokoknya penting semuanya sehat. Selamat datang di Koneksi Konten Ekonomi Seksi. ya, bareng Maria Katarina dan Head of Research-nya CNBC Indonesia Mas Argun, Mas Arif Gunawan, dan ada Yoliawan di sini sih, produser CNBC Indonesia TV. Halo. Kita ngomonginnya soal Yoli banget ya, penyakit mulut dan kuku. Soal gue banget. Makanya lo hadir di sini karena kita mau bahas sebagai tema salah satu narasumber yang merasakan. Tapi ini concernnya sudah sejauh mana sih pemerintah yang yang bisa kita follow up gitu loh. Kondisi dari penyakit mulut kuku ini kan udah lumayan lama ya. Udah berapa bulanan sih? Udah gitu bulan depan itu mau ada Idul Adha, di mana biasanya banyak hewan kurban dan lain-lain gitu ya. Apakah memang sudah cukup baikkah pengawasannya sampai dengan saat ini, nanti hewan-hewan kurban pun juga sehat dan bisa dikonsumsi dengan baik gitu. Nah, kalau yang lo update sejauh ini seperti apa nih, Om? Sejauh ini kalau nggak salah ya datanya itu ngasih tahu kalau sekitar udah 200 ribu ternak sapi khususnya yang terinfeksi PMK ini gitu. Kalau nggak salah 160 ribuan itu sekitar 160 ribuan itu statusnya masih dalam kondisi yang positif atau sakit gitu kan. Beberapa diantaranya ada yang meninggal juga, tapi nggak nyampe 5.000 kalau nggak salah yang meninggal. Dan kabar baiknya bisa sembuh, itu yang menjadi poin sih. Si PMK ini di sapinya, di sapi intinya bisa sembuh ya. Balik lagi ke penanganan pemerintah setempat dan para pengusaha dan peternaknya gimana sih dia. Intinya kita jangan panik sih, soalnya yang saya tahu ya namanya industri peternakan atau pertanian apapun pasti musuhnya itu kalau nggak wabah ya hama. Itu udah pasti makanan sehari-hari dari mereka gitu. Kebetulan aja emang mungkin kali ini wabahnya cukup besar ya. Dekat Idul Adha lagi kan. Nah, itu dia. Tapi kalau dibilang sama Yoli jangan khawatir, jangan panik, gue sih termasuk yang agak panik. Karena pas ketika ada PMK itu gue langsung gak mau konsum daging. Sapi. Gitu. Mau diapain ya, maksudnya mau makan di restoran kayak yang katanya udah quality controlnya udah sekian tingkat, mau apa, tapi gue benar-benar menghindari daging sapi karena saking takutnya gitu ya, karena memang cukup berbahaya kan yang kondisi kemarin itu. Nah sebenarnya kan wabah-wabah kayak gini udah sering banget kan terjadi. Waktu itu sempat ada sapi-sapi impor Australia juga sama gitu ya Mas ya. Iya, tapi sebenarnya kalau penularan ke manusia itu kasusnya kecil. Kalau Mentan bilang nggak ada, tapi sebenarnya ada tapi kecil. Terakhir itu ada penularan ke manusia pada tahun 1967. Waktu itu ada wabah PMK juga di Inggris. Dan itu diduga petani yang tertular itu dia minum susu segar dari sapinya ya lagi terinfeksi. Belum lewat pengolahan dimasak atau apa gitu ya. Belum diolah dan airnya masuk ke tubuh. Itu pun dia istirahat dan kemudian penanganan medis biasa sembuh 10 hari. Jadi memang kalau orang dewasa bisa kena seperti itu, tapi yang kita khawatirkan kalau anak-anak gitu. Tetapi penularan langsung dari sapi ke manusia ya sangat-sangat jarang gitu, kecuali kita makan yang mentah gitu dari produk-produk peternakan. Ya sepertinya sih aman ya kalau kita bicara kesehatan efeknya ke Indonesia. Asal udah dimasak yang bener. Iya sih. Tapi efek yang nggak bagus ya di kantong kita nanti. Kenapa gitu? Karena kan sekarang yang terkena tadi 3,9 juta terakhir terbaru ya datanya Kementan itu 3,9 juta ekor sapi. Nah itu setara dengan konsumsi sapi kita tahun 2021 itu 3,6 juta. Benar. Jadi kalau seluruh sapi ini tadi sakit dan kemudian dimusnahkan dan tidak disembuhkan ya misalnya, ya itu akan jadi kabar buruk. Kita akan kehilangan pasokan dalam skala besar, harus nyari di luar negeri, impor sana sini. Gak bagus buat rupiah kita, dan juga gak bagus buat rupiah di kantong kita. Karena pasti harga sapi dagingnya akan meningkat gitu. Tapi udah ada gejolak belum sih setelah ada penyakit ini kemudian terus ada konsumsi yang menurun atau seperti apa sebenarnya di pasar gitu yang lo tangkap Mas? Kalau sekarang ya memang kayaknya itu permintaannya juga turun karena masyarakat juga kayaknya masih menghindari konsumsi daging sapi. Makanya mereka kayak beberapa pemberitaan menyebutkan mereka yang mau berkorban itu kebanyakan mencatatkan domba.
Iya, Kambing, mencetakkan domba. permintaan domba, kambing, karena khawatir itu. Ya ini hanya supply and demand, supply-nya lagi turun, demand-nya juga ikutan turun. Sepertinya kok ya masih belum menimbulkan gejolak gitu ya. Tetapi kalau kemudian musim Idul Adha udah selesai dan kita nanti juga mulai merasa perlu konsumsi sapi, orang udah aware bahwa ini sebenarnya PMK berbahaya buat binatang, buat ternak, tapi buat manusia sebenarnya relatif aman kalau tadi diolah. Khawatirnya nanti akan konsumsi meningkat lagi, supply-nya nggak bisa ngikut. Nah itu yang mungkin baru kita patut untuk khawatir. Gitu. Kalau udah dipotong-potong tuh bisa dilihat nggak sih, yang dibedain nggak sih mana yang kena sakit, mana yang enggak gitu? Kan kalau di pasar kan cuma dijambreng gitu, mana tahu mana yang kena penyakit kuku, mana yang sehat-sehat aja ya nggak sih sapi? Tapi kayaknya sih secara teknis gue nggak begitu hafal ya. Tapi harusnya ada pengawasan lah inspeksi dari gitu ya, dari dinas pasarnya. ternakan dan segala macam. Intinya ya harus ke pasar, daging-daging yang segar itu dicek itu seperti apa. Betul. Sih. Intinya kalau saya sih ngeliatnya ya jangan panik. Ini udah hal yang biasa. Intinya kita jadi pelajaran aja nih gimana nanti ke depannya, tahun-tahun berikutnya usaha preventif kita gimana dari pemerintah juga, dari para peternak juga, biar wabah-wabah seperti ini itu nggak terulang lagi gitu. Apakah ntar ada vaksin yang rutin atau vaksin tambahan khusus untuk PMK atau seperti apa dan lain sebagainya gitu kan. Intinya biar next ya ada, soalnya sayang juga nih, ini kan momen Idul Adha. Harusnya para peternak juga bisa dibilang cuan harusnya, banyak dong. Benar. Cuman gara-gara ada masalah PMK ini orang jadi demand turun, ada yang takut, udah gitu banyak sapi yang mati. Belum lagi kan para peternak ini juga harus menelan kerugian kan dari sapi-sapi dia yang mati. Ya. Ketergantungan Indonesia sendiri artinya dengan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging itu sendiri kan sebenarnya masih rendah kan ya Mas? Maksudnya masih belum cukup, rata-rata hampir semua tersebar mengkonsumsi daging gitu loh. Ya. Pemerataannya konsumsi daging. Ya kalau per GDP kita hitungannya masih rendah. Tetapi kalau di total seluruh Indonesia itu pasar terbesar kelima untuk sapi, daging sapi di seluruh dunia. Jadi ya pantesan kan Australia happy banget dengan Indonesia, selalu menjaga hubungan baik. Kemudian diteken tuh EA, CEPA, Indonesia, Malaysia. Karena ya salah satu yang diuntungkan adalah industri peternakan di Australia. Nah, kalau kemudian kita bicara apakah kita nanti ini perlu ngantisipasi banget situasi serupa terjadi pada tahun depan, ya memang harus. Karena konsumsi kita sapi ya, itu daging sapi naiknya 8% per tahun rata-rata. Sementara produksi di dalam negeri itu hanya 5%. Nah, kalau produksinya juga terpukul ini oleh PMK ini, ya kita nanti akan impor dan itu akan jadi beban tambahan buat ya rupiah kita, neraca transaksi berjalan kita gitu. Dan ini saya pikir memang harus diatasi serius. Kementan mestinya sudah berada di level bukan lagi siaga atau waspada, tapi udah harus krisis darurat gitu. Mereka harus memastikan bahwa sentra-sentra peternakan itu sapinya ya sehat. Dan kalau emang ternyata ada yang sakit ya mau tidak mau nih, kalau tidak bisa disembuhkan memang harus dimusnahkan. Dan nantinya harus disiapkan dana darurat untuk mengganti kerugian para peternak itu. Biasanya kayak gitu. Konsumsinya naik 8% setiap tahun, tapi produksi kita cuman tumbuhnya 5%. Tumbuhnya cuma 5%, nggak ngejar dong Mas. Iya, makanya impor kita jalan terus gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita berdaya gitu, maksudnya artinya untuk ternak kan para petani kita mungkin dikasih suntikan lagi gitu loh, maksudnya biar bisa memenuhi kebutuhan domestik, minimal kita nggak terlalu banyak impor, boleh lah gitu ya, tapi kuota impornya bisa ditahan gitu Mas. Iya, sekarang apa ya, kebutuhan domestik memang kita nggak bisa mendiversifikasi gitu ya. Kalau orang melihat daging sapi itu kan sekarang daging high class gitu. Kalau red meat itu kan ya ada beberapa tingkatan dan yang tertinggi itu salah satunya sapi gitu. Jadi kalau setiap GDP kita membaik, tumbuh, maka akan ada pertumbuhan konsumsi daging yang high class ini karena masyarakat yang berdaya beli lebih tinggi itu juga bertambah. Nah, sementara sebaliknya untuk pelaku industrinya di Indonesia ini bukan high class industri gitu. Jadi masyarakat, peternak kecil yang belum dalam skala besar seperti di Australia atau di Amerika, itu kan pemainnya itu feedlotnya itu tingkat global. Lahannya ribuan hektar gitu. Pasokan pangannya aman. Kemudian mereka juga ada research and development R&D buat sapi-sapi bakalan gitu biar semakin sehat, unggul dan sebagainya. Indonesia belum ke sana. Jadi ya ada ketimpangan antara
lifestyle konsumsi dan pola produksinya gitu ya. Jadi kalau kita berharap sih semestinya ada pemain besar dengan kapital yang kuat sehingga mereka bisa mengantisipasi risiko-risiko seperti ini. Karena mereka punya jutaan sapi misalnya, tetapi kan juga dananya juga cukup untuk memvaksin mereka atau melakukan pencegahan, hygiene-nya ditingkatkan itu. Nah ini yang sebenarnya di Indonesia belum ada, masih jarang. Berarti kalau gitu sakit itu bukan karena sebab dong? Berarti kan karena mungkin lupa divaksin, bisa jadi kayak gitu nggak sih? Atau mungkin higienitas terhadap kandang-kandangnya mungkin kurang atau kayak gimana? Atau memang karena para petani dananya kurang nih untuk proteksi yang kayak gitu-gitu? Oh tadi statementnya Mas Argun, gimana menurut lo? Kalau gue ngelihatnya ya mungkin ya ke arah sana, soalnya ya kalau kita mendeteksi pandemi atau wabah segala macam, kita nyari tahu awal mulanya banget itu agak susah sih. Maksudnya kita benar-benar akurat nih 100% ternyata dari faktor X gitu, susah banget sih. Cuman yang saya concern ya itu terkait ya supply and demand lagi yang tadi Mas Argun bilang, demandnya naik 8%, sedangkan dari pertumbuhan industri dalam negeri cuma 5%, itu yang jadi problem sih. Karena beberapa kali saya ya baca literasi, ngobrol juga sama orang yang ahli kondisi soal swasembada pangan ini. Ya. Gak hanya masalah ya memang impor memang salah satu obat manjur ya, tapi kan swasembada itu nggak segampang yang orang pikir gitu. Karena terlalu banyak supply itu pun bahaya. Contoh kita lihat aja cabai. Banyak supply akhirnya harga cabai hancur kan. Petani lagi yang rugi. Kekurangan kita bisa buka pasar lain untuk menyerap cabai. Iya, tapi tidak semudah itu kan. Karena tidak semudah itu. Tidak semudah itu karena ada gerakan nasional faktor. Makan cabai. Gerakan nasional. Vlogger kan banyak nih cabai. Sama halnya kayak sapi ini gitu. Kalau lagi oversupply otomatis harga juga akan bahaya juga kan, karena terlalu murah. Jangan sampai nanti biaya produksi yang udah ditanam bulanan kan, kita pembesaran sapi kan nggak mungkin sehari dua hari. Nggak ada yang menyerap sapi Indonesia. Iya sih, cuman itu. Nggak ada Mas. Sejauh ini belum. Kita belum ekspor. Belum ekspor. Itu berarti swasembada itu nggak hanya nggak segampang kita klik gitu kan. Ada proses segala macam. Iya. Yang biar petani sejahtera, masyarakat kebutuhan aman gitu. Intinya itu sih. Dan itu program sudah dijalankan sejak tahun 2004. Jadi swasembada sapi itu sudah didengungkan sejak tahun 2004, tapi sampai sekarang ya belum tercapai. Memang agak susah ini. Tapi kalau konsumsi sapi memang di event-event khusus seperti kayak Idul Adha, Idul Fitri itu memang selalu melonjaknya cukup signifikan ya. Sehingga sekarang ini jadi perhatian kita adalah mungkin momen Idul Adha bisa jadi salah satu momen penyelamatan kah untuk kantong-kantong para petani mungkin yang ketika kemarin kondisinya dihadapi dengan wabah, terus plus dengan konsumsi yang juga menurun. Nah ini kayak gimana nih Mas Argun? Ya emang kalau di Indonesia pendorong utama yang lonjakan ya itu emang dari hari-hari raya Idul Adha, atau kalau di mana tuh ya, yang ada maugang istilahnya tuh yang saling bertukar-tukaran masakan daging sapi itu kalau nggak salah di Padang, maugang atau saya agak lupa namanya. Semuanya masak daging sapi terus di saling. Jadi itu yang menjadikan pemicu kenaikan permintaan pada saat itu. Tapi kalau nggak ada hari raya ya sudah, permintaan mengandalkan pada konsumsi di restoran. Masyarakat biasa kan juga kita tidak setiap hari ya jujur aja Sobat Cuan, saya pikir tidak tiap hari ya atau tiap minggu ada menu sapi di rumah gitu. Biasanya kita menikmati sapi ya ketika di restoran. Jadi emang ini high class meat, tetapi sayangnya kita belum bisa memproduksi sendiri di dalam negeri gitu. Agak susah ini ya. Dan kalau apalagi ada PMK ini. Banyak faktor kayaknya. Banyak faktor ya. Ya kalau kita bicara bibit sapinya aja kita impor. Jadi kita impor sapi bakalan dari Australia. Nah itu yang kemarin di IACPA dihapus tuh tarifnya 5%. Jadi ya lebih murah gitu kan. Harapannya di Indonesia sapi bisa dikembangkan. Tetapi ketika sudah masuk ke pengemukan feedlot ini kebanyakan ada di luar Jawa. Nah ketika mereka bawa ke Jawa harganya naik lagi. Karena kan konsumsinya banyakan di Jawa juga gitu. Kalau kita bicara GDP, masyarakat menengah ke atas yang tadi konsumsi daging merah high class ini ya di Jawa. Makanya kemarin kan Jokowi bikin yang kapal sapi itu. Jadi semuanya untuk ngangkut sapi dari NTT. Itu satu solusi. Tetapi tetap saja ketika dia ngangkut dari NTT ke Jawa, baliknya kosong. Jadi cost-nya itu double. Benar. Nah, problem supply chain ini juga harus diperhatikan. Belum lagi kalau kita bicara soal pangan. Itu pangannya terkadang
lebih mahal, penggemukannya lebih mahal dibandingkan kalau kita ngimpor langsung. Si pakan sapinya ternak ini gitu. Iya, kan pakan kita juga dari gandum, dari jagung itu impor juga. Harganya kadang volatil naik turun, dan itu yang bikin peternak ketika mereka bikin peternakan sapi, hasilnya tiba-tiba biaya produksinya lebih tinggi gitu ketika dibandingkan dengan dia beli sapi dari Australia kemudian ya sampai ke sini berapa, dibandingkan bisa lebih mahal sapi yang digemukkan di sini. Gitu. Itu yang bikin repot. Jadi PR-nya panjang ya, ternyata banyak ya PR-nya. Dan ada beberapa satu concern. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Jadi itu biasanya kalau orang mau Idul Adha itu dijadikan sarana investasi. Jadi dia beli sapi murah. Benar. Dia bisa 10 bulan 9 bulan sebelum Idul Adha dia beli sapi, invest sapi. Maka ada orang bilang invest sapi, ya beli aja uang tabungan beliin sapi. Nanti di jelang Idul Adha dijual. Nah, bayangin nggak? Ini ada berapa sobat cuan yang mainan sapi ini rugi gara-gara PMK. Ya kita nggak tahu, mungkin dia ada banyak nitipin ke peternakan segala macam, invest doang. Tahunnya harus rugi banyak gara-gara PMK ini. Kalau di hari raya tuh berapa sih sapi kalau yang korban gitu? Belasan ya, sekitar 13, tergantung. Kalau sapi limosin ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Tapi kisarannya 1M gitu kan? MM saya kurang paham. Ada sih kayaknya yang sapi dari mana itu Swedia yang dilatih nge-gym itu. Itu biasanya buat kontes segala macam. Gede-gede yang kontes itu. Tapi berarti ya memang ada banyak faktor, bukan hanya petaninya tapi yang memang investornya juga kena ya. Betul banget pasti ya. Ini tadi yang jelasin ya, balik-balik lagi namanya investasi ada resikonya. Ya kalau sobat cuan mau investasi di sektor peternakan ya resikonya wabah atau pandemi atau penyakit dan lain sebagainya. Di luar memang harganya yang jatuh karena terlalu banyak supply kayak gitu sih. Berapa sih untungnya ya? Misal beli sapi kecil nih 10 bulan berapa sih itu harganya? Kalau return pasti gue belum ngitung ya. Tapi yang jelas soalnya harga sapi di jelang Idul Adha naiknya bisa berkali-kali lipat ya. Bisa 100-200% mungkin ya, tergantung demand juga. Ya kita bisa kurang lebih ya mungkin bisa bayangannya sekitar segitu lah. Tanpa biasanya kan bagi hasil dan ada penggemukan itu kan yang butuh biaya juga kan. Oke, gitu sih. Peternak ya, bukan petani, sorry. Peternak sapi. Petani sapi, peternak sapi maksudnya. Ya ini berarti salah satu pencerahan juga untuk sobat cuan. Kalau tadi Yoli mention jangan terlalu khawatir karena kabar baiknya tadi ternyata penyakit PMK-nya bisa disembuhkan terhadap sapinya itu, dan tingkat penularannya terhadap manusia ternyata kecil banget gitu ya. Kalau tadi Mas Argun bilang ada tapi tahun 60-an, jadi belum terdengar di masa-masa sekarang. Jadi sobat cuan mungkin bisa balik lagi nih lihat gitu ya, untuk mensejahterakan lagi juga penjual-penjual sapi yang ditemui nih di pinggir-pinggir jalan yang udah banyak buat Idul Kurban, plus juga peternak-peternak sapinya juga bisa balik lagi. Plus teman-teman Yoli tadi, investor yang sudah beli 10 bulan digedein, digendutin kan juga mau cuan ya. Yes, betul banget. Bener kan? Betul banget. Jadi segitu aja sobat cuan diskusi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat lah ya untuk sobat cuan. Dan jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di mana? Ada di Apple Podcast, ada di Google Podcast, ada di Anchor, dan ada di Spotify. Yes, jangan lupa follow akun Instagram kita juga di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan. Di like, di share, di komen yang manis-manis ya sobat cuan ya. Dan jangan lupa juga podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi nonton ya sobat cuan pastinya. Terima kasih sobat cuan, thank you. Segitu aja. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Yoli pamit. Bye.